Modul 3. Hukum tentang orang atau pribadi, manusia, individu sebagai subjek hukum dalam hukum adat. 1. Pengertian individu diakui sebagai subjek hukum karena anggota masyarakat adat. Sebagai subjek hukum, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari statusnya dalam komunitas adat, baik secara genealogis, keturunan maupun teritorial wilayah. Individu tidak terlepas dari masyarakat sehingga hak dan kewajibannya selalu terkait dengan kepentingan komunitas. Hak dan kewajiban: hak atas tanah adat, hak atas ulayat jika berlaku, hak atas warisan dan harta keluarga, hak atas pengakuan dalam keluarga dan masyarakat, kewajiban menghormati adat dan aturan komunitas, melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, mematuhi keputusan musyawarah adat. 3. Kesatuan hak dan kewajiban dalam hukum adat. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak muncul bersama dengan kewajiban. Individu yang menikmati hak tertentu juga berkewajiban menjaga dan melaksanakan aturan adat. Kesimpulan, manusia atau individu dalam hukum adat adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan, selalu terkait dengan masyarakat adatnya. Hak tidak berdiri sendiri tanpa kewajiban, dan kewajiban selalu diimbangi hak, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Badan hukum sebagai subjek hukum menurut hukum adat. Pengertian: persekutuan masyarakat adat desa, negari, marga, banjar yang diakui memiliki hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan kriteria. 1. Keanggotaan tetap, genealogis atau teritorial. 2. Memiliki tujuan bersama. 3. Bisa menanggung hak dan kewajiban. 4. Diakui oleh masyarakat dan atau penguasa. Jurisprudensi MA, badan hukum adat dapat memiliki hak atas tanah wilayah dan dapat bertindak hukum meski berbeda dari badan hukum formal KUH Perdata. Kesimpulan, badan hukum adat adalah persekutuan masyarakat yang diakui secara adat untuk menanggung hak dan kewajiban kolektif. MA menegaskan kekuatannya sebagai subjek hukum meski berbeda dengan badan hukum formal. Cakap menurut hukum adat. Cakap adalah kemampuan seseorang untuk bertindak dan mengadukan perbuatan hukum yang sah menurut hukum adat, seperti menikah, mewaris, menguasai harta, atau membuat perjanjian. Penentuan cakap tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga status sosial, kedudukan dalam keluarga, dan penerimaan oleh komunitas adat. Orang yang cakap diakui sebagai anggota penuh masyarakat adat, memiliki hak dan kewajiban lengkap dalam urusan keluarga, perkawinan, dan harta. Orang yang belum cakap, anak-anak anggota yang tunduk pada wali, atau yang karena status sosial belum diakui sepenuhnya oleh adat. Kesimpulan, cakap menurut hukum adat adalah kemampuan sah seorang untuk bertindak hukum yang ditentukan oleh usia, status sosial, kedudukan dalam keluarga, dan pengakuan komunitas adat. Hak dan kewajiban seorang hanya berlaku bila ia dianggap cakap oleh adat. Dewasa menurut hukum adat. Dewasa artinya seorang telah mencapai kedewasaan secara hukum adat sehingga dianggap mampu melakukan perbuatan hukum sendiri. Penentuan dewasa tidak selalu berdasarkan umur kalender, tetapi juga status sosial, kedudukan dalam keluarga, dan pengakuan komunitas adat. Orang dewasa menurut adat bisa menikah tanpa persetujuan wali, memiliki hak atas harta dan warisan, memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan masyarakat. Orang yang belum dewasa masih berada di bawah pengawasan wali atau orang tua. Hak dan kewajibannya terbatas. Kesimpulan, dewasa menurut hukum adat adalah kedewasaan yang diakui secara adat, yang memungkinkan seorang bertindak hukum secara penuh, ditentukan oleh usia, status sosial, dan pengakuan komunitas adat. Jurisprudensi MA tentang kedewasaan dalam hukum adat. MA menegaskan bahwa kedewasaan seorang sebagai subjek hukum adat ditentukan oleh: 1. Usia sesuai adat setempat. 2. Status sosial dalam masyarakat adat. 3. Pengakuan komunitas adat. Contoh putusan MA terkait hak waris dan penggunaan gelar adat menegaskan kedewasaan hanya berlaku bila individu diakui oleh adat. Kesimpulan, dalam hukum adat kedewasaan individu harus diakui oleh komunitas adat agar hak dan kewajibannya sah. MA menegaskan hukum adat tetap menjadi dasar penentuan kepastian hukum individu. Cakap menurut UU. Cakap artinya seseorang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dasar hukum KU Perdata pasal 1330, 1331, 1335. Orang cakap mampu membuat perjanjian, mewakili diri sendiri, atau bertindak hukum. Orang tidak cakap, anak di bawah umur kurang dari 21 tahun, orang yang berada di bawah pengampunan, atau yang oleh UU dianggap tidak mampu. Dewasa menurut UU, dewasa ditentukan berdasarkan usia. Dasar hukum KU Perdata pasal 330 dan UU Perkawinan No. 1 1974 pasal 6. Umur dewasa 21 tahun
atau sudah menikah. Orang dewasa dapat menikah, mengurus harta, dan bertindak hukum sendiri. Kesimpulan, cakap sama dengan kemampuan hukum untuk bertindak tergantung status hukum dan perlindungan UU. Dewasa sama dengan mencapai usia tertentu, kurang lebih 21 tahun atau sudah menikah sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Persoalan hukum adat, perbedaan kriteria UU menentukan dewasa kurang lebih 21 tahun atau menikah. Hukum adat menilai berdasarkan usia, status sosial, dan pengakuan komunitas. Akibat seseorang bisa dianggap dewasa oleh adat tapi belum diakui UU, menimbulkan konflik hak dan kewajiban. Masalah pengakuan hukum, perselisihan muncul dalam perkawinan, waris, dan pengelolaan harta. Kesulitan menerapkan hukum, aparat hukum harus menimbang hukum adat dan UU. Kesimpulan, perbedaan rumusan kedewasaan menimbulkan konflik hak, kewajiban, dan pengakuan hukum sehingga diperlakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Cakap bertindak bagi istri. Menurut hukum adat, istri dianggap tidak sepenuhnya cakap untuk bertindak hukum sendiri tanpa persetujuan suami atau wali adat. Hak tindak menjual harta, membuat perjanjian biasanya terikat izin suami atau keputusan musyawarah keluarga. Tujuannya menjaga kepentingan keluarga dan adat. 2. Menurut UU Hukum Nasional, UU Perkawinan 1974 Pasal 31 menegaskan istri dapat melakukan perbuatan hukum tetapi dalam batas tertentu terkait harta bersama. KUH Perdata memungkinkan istri bertindak hukum secara mandiri, terutama jika telah menikah dan berusia dewasa. Kesimpulan, istri dalam hukum adat hak bertindak hukum terbatas, tergantung izin suami atau adat. Dalam UU, istri lebih cakap secara hukum tetapi beberapa hak masih terkait dengan pengelolaan harta bersama.